Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Fia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat belajar ya, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingatkan dulu agar kalian menyiapkan alat tulis ya, agar dapat mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Serta simaklah video ini hingga akhir, karena nanti akan ada kuis dari Ibu. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai cerita pendek atau cerpen. Disimak baik-baik ya videonya. Selamat belajar. Cerita pendek atau cerpen pasti sudah familiar sejak kalian duduk di bangku sekolah dasar, bukan? Beragam cerita pasti pernah kalian baca dari buku, majalah, atau tabloid. Namun, apakah kamu tahu apa sih perbedaan cerpen dengan cerita-cerita lainnya? Mari disimak pembahasannya pada video ini ya, agar lebih dapat memahaminya. Cerpen atau cerita pendek adalah kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi atau peristiwa berdasarkan KBBI 5. Pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu, di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek terdapat kurang dari 10.000 kata, sehingga cenderung singkat dan padat. Oleh karena itu, muncullah ungkapan bahwa cerpen bisa dibaca sekali duduk. Berikut ini adalah ciri-ciri dari cerita pendek. 1. Jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. 2. Isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. 3. Hanya terdapat satu alur saja atau alur tunggal. 4. Bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. 5. Isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. 6. Biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. 7. Bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam, sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Terdapat dua unsur dalam cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan di dalam unsur ekstrinsik terdiri atas bahasa, latar belakang pengarang, serta nilai yang terkandung dalam cerita. Nilai yang terkandung dalam cerita terdiri atas 4 nilai, yaitu nilai moral atau keagamaan, nilai kemanusiaan atau sosial, nilai etika atau asusila, dan yang terakhir nilai estetika. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun yang berasal dari dalam cerita. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok cerita. Tema dapat menentukan konflik atau masalah dalam cerita dan menjadi ide dasar pengembangan seluruh isi cerita. Tema bersifat general atau umum. Contohnya, tema persahabatan, pendidikan, petualangan, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita.
Dalam cerpen ada 3 jenis tokoh yang ditampilkan. Pertama, antagonis, yaitu tokoh yang mempunyai sifat tidak baik. Kedua, protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai perilaku baik. Dan yang ketiga, tetragonis, yaitu tokoh yang membantu tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat bijaksana dan penolong. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Penokohan adalah penentuan sifat atau watak tokoh. Penokohan disampaikan oleh penulis dengan cara pertama, analitik, yaitu penyampaian watak secara langsung oleh penulis. Dan yang kedua, secara dramatik, yaitu penyampaian watak secara tidak langsung oleh penulis, tetapi melalui cara sebagai berikut: tingkah laku tokoh, dialog antar tokoh, penggambaran fisik tokoh, dan reaksi tokoh lain. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur adalah urutan atau jalannya cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Tahapan alur terdiri dari perkenalan, klimaks atau masalah yang memuncak, kemudian anti klimaks, dan yang terakhir penyelesaian. Dengan demikian, alur merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Alur biasanya berisi urutan kejadian, namun kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Jenis alur ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur intrinsik yang kelima yaitu latar atau setting. Latar atau setting mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Setting biasanya dapat memberikan kesan konkret pada suatu cerita. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah titik seseorang melihat objek karangan. Maksudnya adalah bagaimana cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti untuk menyebut tokoh. Sudut pandang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama yaitu aku, saya. Yang kedua sudut pandang orang ketiga yaitu dia, mereka. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang dalam menyampaikan cerita seperti penggunaan diksi, majas, dan pemilihan kalimat di dalam cerita yang ia buat. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Amanat biasanya disampaikan oleh seorang penulis cerita kepada pembaca agar pembaca mau melakukan sesuatu. Di dalam sebuah cerpen, amanat disampaikan secara tersirat dan tergantung pemahaman pembacanya tentang isi dari cerita tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar cerita. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu bahasa. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam menceritakan cerita. Yang kedua, latar belakang pengarang yang mempengaruhi isi dan gaya penceritaan dari pengarang. Dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerita. Di dalam setiap karya sastra, termasuk cerpen, terkandung beberapa nilai yang dapat diteladani atau dipetik hikmahnya. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain, yang pertama, nilai moral atau keagamaan, yaitu nilai yang berkenaan dengan Tuhan dan agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan atau sosial,
yaitu nilai yang berkenaan dengan masyarakat. Yang ketiga, nilai etika atau susila atau norma, yaitu nilai yang berkenaan dengan budi bahasa, sopan santun. Yang keempat, nilai estetika, nilai yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Selanjutnya, cara menyimpulkan teks cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra berbentuk prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan berbagai permasalahan yang menimpanya serta solusi memecahkan masalah tersebut. Beberapa cara menyimpulkan teks cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks cerpen dengan saksama. Yang kedua, memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. Yang ketiga, menulis ide pokok teks cerpen. Yang keempat, menemukan kesimpulan teks cerpen. Dengan begitu, kalian dapat dengan mudah menyimpulkan teks cerpen. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pengertian cerpen, unsur intrinsik yang ada pada cerpen, serta unsur ekstrinsik yang ada pada cerpen. Bagaimana? Sudah paham? Jika kalian masih ada yang kurang paham atau mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar atau dapat menanyakannya langsung kepada ibu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan masih sama ya, masih mengenai cerpen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.